Matius 2 ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, shalom saudaraku, menyambung seri tentang Little Candle. Hari ini saya masuk ke bagian yang ke-9. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana setelah Yusuf dengan Maria diperingatkan oleh malaikat dan mereka menyingkir ke Mesir, dalam firman Tuhan dikatakan setelah Herodes mati, maka kemudian dikatakan dalam firman Tuhan mereka kembali, gitu ya. Tinggallah di sana sampai Herodes mati, dan setelah Herodes mati mereka akan kembali lagi ke tanah Nazaret. Dan dalam firman Tuhan dikatakan hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Pada Little Candle yang ke-9 ini saya akan membahas mengenai satu perkataan firman Tuhan yang ada pada peristiwa Natal, yaitu bagaimana pengenapan perkataan para nabi, yaitu dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Jadi judul video untuk yang Little Candle yang ke-9 ini adalah dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudaraku, peristiwa Yesus menyingkir ke Mesir ini tentunya sudah kita jelaskan kemarin bagaimana Herodes akan berusaha membunuh bayi Yesus, dan kemudian malaikat Tuhan memperingatkan sehingga akhirnya mereka lari ke Mesir. Dan setelah Herodes mati, maka Yusuf, Maria dengan Yesus kembali ke kota Nazaret. Dalam firman Tuhan dikatakan itu mengenapi perkataan para nabi, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Perkataan nabi ini sebenarnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini berhubungan dengan nubuatan dari Nabi Nabi Hosea. Gitu. Jadi kalau kita lihat sebentar, pengenapan dari perkataan ini ada dalam Hosea 11 ayat yang pertama. Dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi perkataan ini mengenapi perkataan Nabi Hosea pada Hosea 11 ayat yang pertama. Dari Mesir kupanggil anakku. Gitu. Dan itu digenapi pada pribadi Yesus, bagaimana kemudian Yesus kembali setelah dari Mesir. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, itu mengenapi perkataan para nabi, dalam hal ini adalah Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik yang ingin kita bahas sama-sama, karena ini berbicara soal sesuatu bagaimana Allah memanggil anak-anak Tuhan untuk kembali dari Mesir kupanggil anakku. Memang pada cerita yang di awal tadi di Matius itu digambarkan bahwa Yesus yang digambarkan sebagai satu pribadi yang dipanggil, atau anak Tuhan yang kemudian dipanggil dari Mesir, gitu ya. Tetapi sebenarnya itu mengenapi suatu perkataan para nabi yang tadi saya gambarkan dari kitab Hosea. Dan dari kitab Hosea di sana digambarkan bahwa ketika Israel masih muda, gitu ya, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ini menggambarkan bahwa Israel yang digambarkan sebagai anak-anakku, kata Tuhan, dan dari Mesir kupanggil Israel, dari Mesir kupanggil anakku, gitu ya. Dan itu kemudian digenapi pada pribadi Yesus pada waktu Yesus setelah kembali dan Herodes mati, kemudian Yesus kembali dari Mesir, dan digambarkan dari Mesir kupanggil anakku. Sebenarnya perkataan ini tadi saya sudah bilang, ini tidak hanya ditujukan pada pribadi Yesus, tetapi ini juga digambarkan untuk umat Tuhan secara keseluruhan, karena ini mengenapi kitab Nabi Hosea tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit mengenai kitab Nabi Hosea. Saya pernah membahas salah satu bagian tentang Allah yang cemburu dalam kitab Nabi Hosea. Bagaimana waktu itu Hosea disuruh Tuhan melakukan tindakan keimaman, bagaimana dia suruh menikahi seorang perempuan sundal. Dan itu menggambarkan bagaimana Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Dan Hosea banyak bernubuat mengenai kejatuhan kerajaan utara. Jadi kalau Anda lihat sejarah bahwa setelah kerajaan pecah menjadi dua, kerajaan utara itu 10 suku, kerajaan selatan itu 2 suku. Kerajaan utara jatuh terlebih dahulu ke tangan Asyur. Dan dinubuatkan salah satunya oleh Nabi Hosea. Dan sebelum kerajaan utara itu jatuh ke tangan Asyur, maka kerajaan utara ini sudah terjadi kawin campur, khususnya dengan orang Mesir. Karena itu kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, orang Yahudi, Yerusalem memandang rendah, orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Karena orang Samaria ini dianggap dari kerajaan utara, karena kerajaan utara ibu kotanya sama Samaria, saudaraku. Dan kerajaan utara ini sudah kawin campur terlebih dahulu, sehingga orang Samaria dianggap lebih rendah dari orang Yahudi pada waktu itu, gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran bagaimana pada waktu itu sebelum umat Tuhan dibuang ke Asyur, kerajaan utara khususnya, mereka sudah terjadi kawin campur terlebih dahulu dengan Mesir. Dan itulah Nabi Hosea bernubuat dalam Hosea 11 tadi, dari Mesir kupanggil anakku. Kita lanjutkan, saudaraku.
Hosea 11 tadi, ayat yang kedua dikatakan, makin kupanggil mereka, mereka ini maksudnya anak-anak Tuhan, orang-orang Israel, gitu ya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Lanjutannya ayat yang ketiga, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Efraim itu adalah yang mewakili kerajaan utara, gitu ya, dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Jadi digambarkan bahwa dari Mesir kupanggil anakku, tetapi semakin kupanggil, dikatakan bahwa semakin pergi mereka dari hadapanku. Bahkan mereka mempersembahkan kepada Baal, dan kemudian dalam firman Tuhan dikatakan membakar korban pada patung-patung, padahal Efraim Tuhan yang mengajarinya, Tuhan yang mengangkatnya. Gitu ya. Dan akibat itu kalau kita lanjutkan di Hosea 11 tadi, saya loncat ke ayat yang kelima, dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Makanya pada waktu itu kerajaan utara yang sudah terlebih dahulu kawin campur dengan orang Mesir diserang oleh Asyur dan kemudian mereka jatuh ke tangan Asyur atau Asiria. Karena itu kerajaan utara akhirnya dibuang di Asyur dan mereka tidak pernah diceritakan lagi kembali. Dan itu dianggap sebagai 10 suku yang hilang. Gitu ya. Itulah sebenarnya latar belakang dari cerita perkataan firman Tuhan pada waktu dalam Matius tadi dikatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Memang ayat itu ditujukan dalam hal ini adalah untuk pribadi Yesus. Tetapi sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, penggenapan ini adalah penggenapan nubuatan Nabi Hosea. Bagaimana Hosea menggambarkan tentang orang Israel yang waktu itu tidak setia. Bagaimana orang Israel, kerajaan utara khususnya, yang waktu itu Tuhan sudah mengangkat mereka, Tuhan sudah mengajari mereka, Efraim Tuhan angkat. Gitu ya. Tetapi semakin mereka dipanggil, malah mereka semakin menjauh. Dan mereka mempersembahkan korban kepada Baal, membakar bagi patung-patung. Padahal Tuhan bilang, dari Mesir kupanggil anakku. Dan akibatnya karena mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan kembali ke Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka karena mereka tidak mau bertobat. Gitu ya. Dari ini semua sebenarnya saya ingin sama-sama melihat bahwa perkataan firman Tuhan yang kita lihat dalam Matius tentang bagaimana pada peristiwa Natal ada penggenapan satu perkataan Nabi Tuhan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Ini berbicara soal sesuatu bagaimana Natal, bagaimana peristiwa kelahiran Yesus adalah suatu gambaran bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk kembali pulang dari Mesir. Gitu ya. Dan itu digenapi pada pribadi Yesus. Gitu ya. Dan tadi saya bilang ini merupakan penggenapan dari kitab nubuatan Nabi Hosea. Bagaimana pada waktu itu Hosea sudah bernubuat, aku memanggil anakku pulang dari Mesir. Tetapi Israel yang masih muda kukasihi, tetapi semakin mereka kupanggil, malah mereka semakin menjauh. Gitu ya. Dan akibatnya mereka harus kembali ke Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka karena mereka tidak mau bertobat. Gitu ya. Dan semua peristiwa itu terjadi dan digenapi pada pribadi Yesus. Dari Mesir kupanggil anakku dan Yesus kembali. Jelas tuh? Dan kalau kita lihat cerita yang lain dalam firman Tuhan, saudaraku, Mesir ini menjadi sesuatu yang selalu ada dan sering dimention dalam firman Tuhan. Selain kerajaan utara, pernah juga terjadi pada kerajaan selatan. Saya pernah membahas salah satu bagian dalam firman Tuhan tentang Yehezkiel pasal 17. Pada waktu itu digambarkan tentang lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia yang digambarkan dengan perumpamaan dua buah Raja Wali. Gitu ya. Bagaimana waktu itu Raja Sedekia diangkat oleh Raja Babilonia sebagai Raja boneka, tetapi kemudian Sedekia meminta pertolongan ke Mesir. Gitu ya. Dan Tuhan sudah menyampaikan pada mereka, kamu hidup baik-baik di Babilonia, kamu hidup baik-baik di tanah di mana kamu buang. Gitu ya. Menikah dan membuat rumah dan segala macam sampai pada waktunya Tuhan akan memimpin mereka kembali pulang. Tetapi Sedekia waktu itu meminta pertolongan ke Mesir dan akibatnya Tuhan marah. Gitu ya. Dan ini menjadi satu gambaran juga bagaimana pada waktu itu Mesir menjadi satu gambaran di mana orang mencari pelarian, Mesir menjadi satu gambaran di mana orang menjauh dari rencana Tuhan. Gitu ya. Bahkan kalau Anda baca dalam Yeremia pasal 24, Yeremia mendapat penglihatan mengenai dua buah keranjang buah ara. Gitu ya. Saya tidak pernah membahas video Yeremia pasal 24 ini. Mungkin satu saat kalau Tuhan izinkan, saya ingin membahas juga Yeremia pasal 24 mengenai penglihatan Nabi Yeremia tentang dua buah keranjang buah ara. Gitu ya. Dan itu digambarkan satu keranjang berisi buah ara yang sangat jelek dan satu keranjang berisi buah ara yang sangat baik.
Yang buah ara yang sangat jelek ini digambarkan adalah buah ara yang digambarkan orang-orang yang meminta pertolongan ke Mesir. Sementara buah ara yang baik ini adalah orang-orang yang tetap berada di Babilonia sampai pada waktunya Tuhan memimpin mereka pulang. Gitu ya. Dalam sejarah kita banyak melihat kejadian di mana Tuhan memanggil orang dari Mesir untuk kembali pulang. Dan itu digenapi pada saat peristiwa Natal, bagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, dari Mesir kupanggil anakku pulang. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, saudaraku, Anda juga tahu peristiwa bagaimana pada waktu itu umat Tuhan dibuang ke Mesir, betul ya? Jadi kita tahu perbudakan di Mesir jadi sesuatu yang Anda dan saya cukup kenal. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka mengerang, mereka meminta pertolongan atas perbudakan itu, dan Tuhan mendengar suara mereka. Dan Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Dari Mesir Tuhan membawa mereka keluar, gitu ya. Kita mungkin lihat sedikit, saudaraku. Dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Dan orang-orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dan kita tahu bagaimana Allah mengutus Musa dan membebaskan orang Israel. Jelas aku, itu beberapa peristiwa dalam firman Tuhan yang berhubungan dengan Mesir. Dan itu menggambarkan bahwa Allah sejak dari awal menggambarkan bahwa Allah memanggil umatnya pulang dari Israel, gitu ya. Allah memanggil dari Israel, kupanggil anakku pulang, gitu ya. Pada zaman Musa, Allah mengirim Musa untuk memanggil mereka pulang, dan mereka kembali ke tanah perjanjian, walaupun waktu itu dipimpin oleh Yosua, gitu ya. Pada masa Hosea dalam penggenapan firman Tuhan digambarkan bahwa Allah sudah memanggil mereka pulang, tetapi semakin mereka memanggil, mereka semakin menjauh. Dan semua peristiwa itu kemudian digenapi pada peristiwa Natal. Bagaimana pada waktu itu Yesus menyingkir ke Mesir, dan kemudian setelah Herodes mati, Yesus kembali ke Nazaret. Dan dalam firman Tuhan itu menggenapi perkataan Nabi, yaitu dari Mesir, kupanggil anakku pulang. Jelas aku? Mesir ini menjadi sesuatu hal yang tadi saya bilang sangat sering dimention dalam firman Tuhan. Dan ini berbicara tentang dua hal penting. Dalam firman Tuhan, Mesir selalu berbicara dua hal. Yang pertama adalah kehidupan dalam perbudakan. Dalam hal ini kita bicara soal perbudakan dosa. Dan yang kedua adalah kehidupan di mana orang menyembah atau beribadah kepada Allah lain. Dan Allah bilang, dari Mesir kupanggil anakku. Pada waktu itu umat Tuhan, umat Israel, kerajaan utara, mereka meminta pertolongan ke Mesir. Mereka kawin campur dengan Mesir. Akibatnya mereka beribadah kepada Allah lain, mereka menyembah kepada Baal, mereka membakar korban buat patung-patung. Dan dari Mesir kupanggil anakku, tetapi semakin kupanggil mereka semakin menjauh. Gitu ya. Dan itu gambaran dalam firman Tuhan bagaimana Allah memanggil Anda dan saya keluar dari Mesir, karena dari Mesir kita semua dipanggil. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu gambaran bahwa itu semua digenapi pada pribadi Yesus. Melalui Yesus itulah panggilan Allah buat Anda dan saya. Gitu ya. Kita tidak bicara lagi masalah perbudakan di mana seseorang dibuang pada Mesir secara lahiriah. Kita tidak bicara lagi di mana seseorang diperbudak pada seperti dikerja paksa dan seperti itu. Tetapi Anda dan saya masih banyak orang di sekitar kita yang hidup di dalam perbudakan dosa, yang mereka dikekang, yang mereka diperbudak dengan dosa, yang mereka tidak bisa lari dari itu semua. Dan kita juga banyak melihat bagaimana orang-orang yang beribadah bukan kepada Allah, tetapi mereka mencondongkan hatinya untuk menyembah hal-hal yang bukan Allah. Mereka menyembah pada kekayaan, mereka menyembah kepada jabatan mereka dan segala macamnya. Dan itu adalah suatu bentuk kehidupan di Mesir. Gitu ya. Dan kita sudah lihat dalam firman Tuhan bahwa dari Mesir kupanggil anakku pulang. Gitu ya. Pada video yang ke-9 ini tentang Little Candle of Christmas, saya ingin sama-sama melihat bahwa Natal itu juga bicara tentang panggilan Allah kepada setiap orang yang mendengar untuk pulang kembali dari Mesir. Untuk meninggalkan Mesir dan kembali pulang. Gitu ya. Natal bicara soal bagaimana Allah berkata bahwa dari Mesir kupanggil anakku pulang. Gitu ya. Ini bukan, saya udah bilang tadi, ini bukan semata-mata soal pribadi Yesus, tetapi dari awal Hosea sudah menggambarkan bahwa ini dibuatkan untuk Israel. Gitu ya. Tetapi Israel yang terjadi adalah semakin mereka kupanggil pulang, mereka semakin menjauh. Itulah yang terjadi dengan kerajaan utara. Akibatnya mereka menjadi 10 suku yang hilang. Gitu ya. Kerajaan Selatan pernah mencoba meminta pertolongan kepada Mesir, tetapi sebagian dari mereka tetap bertahan mengenapi rencana Tuhan seperti yang dibuatkan oleh Yeremia, dan mereka sampai pada waktunya melalui Zerubabel dan teman-temannya mereka kembali pulang.
gitu ya. Dan Yeremia menggambarkan itu seperti dua keranjang, dalam sebuah penglihatan seperti dua keranjang buah ara, yang baik dan yang buruk, gitu ya. Dan itu sebenarnya berlaku buat Anda dan saya saat ini, saudara. Kehidupan di Mesir tadi saya sudah gambarkan, itu gambaran perbudakan di dalam dosa, dan itu gambaran sesuatu di mana seorang hidup menyembah yang bukan Allah, gitu ya. Dan peristiwa Natal adalah peristiwa bagaimana Allah memanggil Anda dan saya. Anda dan saya yang masih hidup di dalam dosa, dalam perbudakan dosa, Anda dan saya yang masih hidup untuk menyembah hal-hal yang bukan Allah, Allah memanggil kita karena dari Mesir, Dia memanggil anaknya pulang. Jelas aku. Jadi dari video yang ke-9 ini saya ingin sama-sama kita melihat bahwa Natal adalah peristiwa bagaimana kelahiran Yesus itu menjadi satu gambaran bahwa Allah memanggil setiap orang. Itu menjadi gambaran bahwa Allah memanggil setiap umat Tuhan yang mendengarkan panggilan Tuhan untuk kembali pulang dan meninggalkan Mesir. Dan itu adalah panggilan Tuhan dan itu digenapi pada pribadi Yesus. Jelas aku? Dan ini sama-sama yang saya ingin kita sama-sama perhatikan bahwa peristiwa Natal bukan pesta pora. Peristiwa Natal bukan sekedar bicara soal aksesoris Natal, pohon Natal dan segala macam. Peristiwa Natal bicara soal perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Peristiwa Natal bicara soal bagaimana kita mempersembahkan sesuatu karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Peristiwa Natal bicara bagaimana Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam hati manusia dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Dia. Peristiwa Natal bicara soal malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan peristiwa Natal berbicara soal bagaimana Allah memanggil anaknya pulang dari Mesir. Karena dari Mesir, kupanggil anakku pulang. Jelas, pertanyaannya apakah Anda dan saya mau tetap tinggal di Mesir? Pertanyaannya apakah Anda dan saya mendengarkan panggilan Tuhan? Pada saat Tuhan berkata bahwa dari Mesir kupanggil anakku pulang, apakah kita bersedia pulang dan meninggalkan Mesir? Atau kita tetap merasa dan kita berpikir, saya lebih suka tinggal di Mesir? Ingat saudaraku, tidak ada panggilan yang lain selain dari panggilan pada waktu Yesus lahir. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, itu merupakan penggenapan dari sebuah panggilan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Bahwa melalui anakku kupanggil dia pulang dari Mesir. Jelas aku? Dari ini sama-sama saya ingin sama-sama melihat bahwa peristiwa Natal bicara soal bagaimana Anda dan saya meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan dengar panggilan Tuhan. Bahwa dari Mesir kupanggil anakku pulang. Kalau kau mendengar panggilan Tuhan, mari tinggalkan Mesir dan kembali pulang pada Tuhan. Dia sedang menunggu Anda dan saya, Dia sedang menanti-nantikan kita. Gitu ya. Dan ingat selalu bahwa Dia menunggu kita dengan setia sampai pada waktunya kita datang menghampiri Dia. Dengan sabar, dengan tekun Dia memanggil kita semua dan itu semua digenapi pada pribadi Yesus. Pada saat kita bicara soal Natal, pada saat kita bicara soal Yesus yang datang menjadi manusia, ingatlah bahwa dari Mesir kupanggil anakku pulang dan itu berlaku buat Anda dan saya, saudaraku. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baik, hanya di dalam Yesus, dan Yesus itulah menggenapi bagaimana dari Mesir kupanggil anakku pulang. Di dalam Yesus kita bisa kembali pulang. Di dalam Yesus kita mendengarkan panggilan Allah untuk kembali pulang. Gitu ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Dia kita dibenarkan. Jelas aku? Mudah-mudahan dari Little Candle yang ke-9 ini membuat kita sama-sama mengerti kalau kita masih hidup di Mesir, kita masih hidup dalam perbudakan dosa, kita masih hidup dalam bentuk penyembahan kepada yang bukan Allah. Ingat kata firman Tuhan, dari Mesir kupanggil anakku pulang. Jangan hidup lagi di Mesir. Gitu ya. Dengar panggilan Tuhan supaya kita kembali pulang. Dan Dia menanti-nantikan kita dengan setia, dan Dia menantikan kita pulang kembali di hadapan-Nya. Yang terjadi pada umat Tuhan Israel adalah semakin aku memanggil mereka, malah mereka semakin menjauh. Gitu ya. Dan Tuhan melakukan menggenapi itu semua pada saat Yesus lahir dan dikatakan dari Mesir kupanggil anakku pulang. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dia menanti Anda dan saya untuk pulang, saudaraku. Gitu ya. Dengar panggilan Tuhan, kalau engkau anak-anak Tuhan yang peka dan mendengar suara Tuhan, maka dengar panggilan Tuhan bahwa Dia memanggil kita semua pulang.
gitu ya. Dan dari Mesir kupanggil anakku pulang. Kalau kita masih hidup di Mesir, mari pulang dan hampiri Tuhan. Mari pulang kembali pada tanah perjanjian. Mari pulang kembali ke dalam pelukannya, dan dia menanti Anda dan saya. Gitu ya. Dan dengan setia dia melakukan itu semua, karena dia adalah Allah yang mengasihi Anda dan saya. Dan Natal memberikan satu kesempatan, dan Natal memberikan satu manifestasi bagaimana Allah menanti dan memanggil kita pulang. Jelas aku? Mudah-mudahan video yang ke-9 dari Talk Handle ini memberikan penerangan buat hati dan pikiran kita seperti lilin kecil di hari Natal ini. Jangan biarkan Anda dan saya kita hidup di Mesir. Mari tinggalkan Mesir dan kembali pulang. Karena dari Mesir, kupanggil anakku pulang. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.